Eternal Secret King, Chapter 36. Bab 36, Kedatangan musuh di gerbang kota. Di kaki gerbang kota, pemimpin penjaga sendirian dan memegang pedang baja. Meskipun dia tidak bisa menyembunyikan teror tak berujung di matanya, dan lengan yang memegang pedang sedikit gemetar, dia tidak mundur setengah langkah. Ketika tentara kekaisaran dan penjaga tidak berani melangkah maju, ketika mereka melarikan diri kemana-mana, dia berdiri tegak dan menjaga gerbang kota. Dia juga tidak pernah pergi atau goyah. Namanya Guo Lian dan menjaga gerbang kota adalah tanggung jawabnya. Dia tidak akan gemetar ketakutan selama dia masih hidup. Ayo, melangkahi mayatku. Guo Lian melotot dan berteriak histeris. Dia menggunakan metode semacam ini untuk melampiaskan ketakutan di hatinya. Swoosh, bau darah yang kuat menerpa wajahnya. Su Zimo sudah ada di depannya. Setelah melihat sekilas wajah Su Zimo, rahang Guo Lian sedikit turun. Ada kilasan kejutan diikuti oleh penyesalan tak berujung di matanya. Sebelumnya, Su Zimo berlumuran darah di kerumunan. Bahkan wajahnya terciprat banyak tetes darah. Dia tampak seperti pembunuh yang baru saja keluar dari neraka. Oleh karena itu, Guo Lian tidak dapat mengenali Su Zimo. Hanya ketika keduanya saling berhadapan, Guo Lian samar-samar mengingat bahwa dialah yang membiarkan orang ini masuk ke kota. Sarjana berjubah hijau dengan fitur halus dan membawa busur dan pedang, yang diejek dengan kejam oleh bawahannya. Di saat yang sama, Su Zimo juga mengenali pria ini. Saber bulan dingin yang baru saja mendarat di atas kepala Guo Lian tiba-tiba menjauh. Tanpa menghentikan langkahnya, Su Zimo menyentuh bahu pria ini dan berkata dengan lembut, "Kaulah yang membiarkanku masuk ke kota. Aku akan menyelamatkan hidupmu." Setelah bertemu dengan kematian, Guo Lian merasa kehabisan energi. Dia jatuh ke tanah, berlutut, terengah-engah dan bermandikan keringatnya sendiri. Pikiran Guo Lian beresonansi dengan kata-kata Su Zimo. Dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan, jika aku tidak membiarkan dia memasuki kota, dengan kekuatannya, tidak bisakah dia melawan? Mungkinkah ini karma? Guo Lian tidak bisa menahan keinginan untuk melihat ke belakang. Pada saat berikutnya, hal yang lebih mengerikan dan mengerikan terjadi. Ledakan, suara memekakkan telinga, gerbang kota yang tinggi, lebar, dan kokoh benar-benar hancur berantakan akibat benturan Su Zimo. Su Zimo meninggalkan ibu kota seperti hantu, kakinya hampir tidak menyentuh tanah. Dalam sekejap mata, ibu kota negara yang sudah jauh di belakangnya. Lusinan Kirefinemen Warriors dari Joyful Clan mengikuti mengejarnya keluar dari ibu kota. Melihat pandangan Su Zimo yang semakin berkurang, mereka tidak memilih untuk mengejarnya lebih jauh. Di satu sisi, mereka hampir menghabiskan semua kiroh mereka ketika mereka bertarung dengan Su Zimo di udara sebelumnya. Di sisi lain, prajurit pemurnian Qi ini tahu bahwa kecepatan mereka bukan tandingan Su Zimo bahkan jika mereka dalam kondisi terbaik mereka. Bagaimana tepatnya orang ini melatih tubuhnya sampai sejauh ini? Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Kejutan dan teror di matanya belum hilang. Seseorang di sampingnya berkata, "Saya mendengar dari ketua klan bahwa beberapa klan teratas memiliki jenius dengan akar roh surga yang dapat berkultivasi lebih cepat. Ditambah dengan sumber daya yang cukup dari klan, sebelum formasi inti, mereka akan mengintegrasikan Qi roh ke dalam tubuh mereka untuk meredam daging, darah, dan pembuluh darah mereka, menyempurnakan Qi dan tubuh secara bersamaan. Namun, orang ini jelas bukan prajurit penyempurnaan Qi. Tubuh kultivator semacam itu memang lebih kuat dari kita, tetapi mereka jauh dari mencapai tahap ini. Tubuh orang ini bahkan lebih menakutkan daripada makhluk roh. Jangan merasa putus asa. Ketika Master Klan bergegas, kita akan membunuhnya bersama. Saya baru tahu bahwa keluarga Su telah bersembunyi di kota Ping yang selama ini. Mereka semua manusia dan tidak bisa lari terlalu jauh. Ya, ketika saatnya tiba, kami akan memusnahkan seluruh keluarga Su bahkan tidak menyisakan unggas dan anjing untuk melampiaskan semua kebencian kami. Pada hari ke-7 kematian Raja Yan, di kota Changlang, seekor merpati yang membawa pesan mengepakkan sayapnya dan terbang ke kediaman tuan kota. Butuh waktu sekitar 7 hari untuk mengirim seekor merpati dari ibu kota negara Yan ke kota Changlang. Segera setelah itu, sebuah perintah diturunkan dari kediaman tuan kota. Beri perintah ke seluruh pasukan. Bersiaplah untuk menyerang negara Yan. Luo Tianwu mengenakan baju besi emas dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Dia melangkah keluar dari kediaman tuan kota dengan cara yang bermartabat, seolah-olah dia adalah penguasa suatu negara. Melihat jauh ke arah negara Yan, dia tidak bisa menahan senyum. Saya tidak berharap Su Zimo benar-benar membunuh Raja Yan. Ini adalah kehendak surga. Surga menginginkan saya, Luo Tianwu, untuk menjadi raja. Disinilah acara mengarah ke. Siapa lagi yang bisa menghentikanku? Selamat, Yang Mulia. Tetua tua berjubah abu-abu yang berdiri di samping Luo Tianwu berkata sambil tersenyum, Su Zimo cukup pintar tapi dia masih jatuh ke dalam skema pembunuhan Yang Mulia dengan pisau pinjaman. Setelah membunuh Raja Yan, dia juga akan mati di ibu kota negara Yan. Hahaha, Luo Tianwu tertawa puas, ini adalah skema terbuka. Su Zimo tahu bahwa saya memanfaatkannya tetapi dia masih jatuh ke dalam perangkap dan membantu saya membunuh Raja Yan. Su Zimo, haha, dia hanya manusia biasa tanpa manfaat besar. Dia telah menyia-nyiakan waktunya untuk belajar selama lebih dari 10 tahun. Tuan, jangan khawatir. Ketika saya menjadi raja, saya pasti akan memberi Anda gelar penasihat negara. Luo Tianwu berkata dengan suara yang dalam. Penatua berjubah abu-abu membungkuk sedikit, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia." Luo Tianwu melambaikan tangannya dan berkata dengan lantang, "Ayo pergi. Ikuti aku ke pertempuran. Sukses dan dominasi sedang terjadi saat ini." Luo Tianwu sudah lama menunggu hari ini. Pasukan di kota menajamkan pedang mereka dan bersiap lama. Dalam 15 menit, 50.000 tentara dan kuda masing-masing dipimpin oleh 5 pengawal serigala kota Changlang telah berkumpul. Tentara meninggalkan kota, memutar pegunungan Changlang dan memasuki perbatasan negara Yan. Kota terdekat dengan perbatasan adalah kota Jianan di negara Yan. Di desa terpencil tidak jauh dari kota Jianan, tidak ada seorang pun yang terlihat. Tempat ini disebut sebagai desa hantu. Keluarga Su telah pindah ke tempat ini lebih dari 10 hari yang lalu. Tak satu pun dari mereka yang tinggal di kota Ping yang lagi. Hari-hari ini, menggunakan ramuan yang disempurnakan oleh Song Qi untuk menjaga kesehatannya, tubuh Su Hong secara bertahap menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Dia telah pulih banyak. Namun, seperti yang diperkirakan oleh Paman Zeng, menyembuhkan tubuh itu mudah tetapi sulit menyembuhkan hati. Su Hong masih terbaring di tempat tidur dan kehilangan nafsu makan. Matanya kosong dan tak berjiwa. Setiap kali dia memikirkan tentang keluarga Su yang kehilangan semua harapan untuk membalas pertumpahan darah, hatinya sakit tak tertahankan. Paman Zeng dan yang lainnya juga bingung harus berbuat apa. Melihat Su Hong pulih secara fisik tetapi menjadi lebih putus asa seiring berlalunya waktu, semua orang di keluarga Su berduka dan menghela nafas.
Pada hari ini, Liu Yu, kepala penjaga keluarga Su, tiba-tiba bergegas ke halaman dengan ekspresi rumit bercampur kesedihan dan kegembiraan. Dia berkata dengan keras, Tuan Zeng, sesuatu yang serius telah terjadi. Apa masalahnya? Hati Paman Zeng tenggelam. Liu Yu berkata, Luo Tianwu dan 5 pengawal serigala memimpin 50.000 pasukan untuk menyerang kota Jianan. Mereka sudah sampai di kaki gerbang kota. Paman Zeng menyatukan alisnya dan berkata dengan bingung, Luo Tianwu telah merencanakan untuk waktu yang lama. Tapi kenapa dia tiba-tiba mengirimkan pasukannya? Pasti ada alasannya. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak gegabah. Dugaan Tuan benar. Liu Yu mengangguk dan berkata, menurut informasi dari mata-mata, Luo Tianwu mengklaim bahwa Raja Yan sudah mati dan negara Yan berada dalam kekacauan besar. Hanya saja beritanya belum menyebar keluar ibu kota. Selama Tuan kota Jianan City menyerah, dia akan diberikan jabatan Perdana Menteri atau gelar tambahan lainnya. Paman Zeng mengerutkan kening, membawa ekspresi muram. Dia merenung dalam-dalam dan berkata, karena Luo Tianwu telah mengirim pasukannya, berita ini kemungkinan besar benar. Namun, Raja Yan memiliki perlindungan dari puluhan prajurit penyempurnaan Qi. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah? Siapa yang membunuh Raja Yan? Tiba-tiba, Paman Zeng sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berseru kaget, Tuan Muda Kedua. Kemana Tuan Muda Kedua pergi baru-baru ini? Apakah ada yang melihatnya? Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Kedua memang sangat kuat tapi saya tidak berpikir dia akan bisa menyelinap ke ibu kota dan membunuh Raja Yan di depan mata puluhan prajurit penyempurnaan Qi. Paman Zeng menghela nafas panjang. Dia berangsur-angsur menjadi tenang sebelum mengangguk dan berkata, itu juga benar. Setelah ragu-ragu sejenak, Song Qi, yang berada di samping mereka, tidak dapat menahan diri untuk berkata, tapi, saya khawatir Tuan Muda Kedua keluarga Anda mungkin benar-benar orang yang membunuh Raja Yan. Eternal Secret King, Chapter 37. Bab 37, Kavaleri Lapis Baja Hitam menuju pertempuran. Setelah mendengar ini, baik Paman Zeng maupun Liu Yu pada awalnya tercengang. Keduanya menoleh, tampak terkejut. Setelah lama menatap Song Qi, mereka kemudian berkata pelan, ini, bagaimana mungkin? Maafkan saya karena terus terang, meskipun Anda berdua adalah anggota keluarga Su, saya khawatir Anda sepertinya tidak tahu banyak tentang Tuan Muda Kedua keluarga Anda. Song Qi berkata, Tuan Muda Kedua Su bukanlah pejuang penyempurnaan Qi. Tapi dia memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Saya seorang prajurit penyempurnaan Qi level 8 tetapi saya tidak berani mengatakan bahwa saya akan memenangkan pertarungan melawan Tuan Muda Kedua Su. Selama 10 hari terakhir, Song Qi telah mencapai terobosan di alam dan berkultivasi hingga kondensasi Qi level 8 menggunakan batu roh tingkat rendah dari Suzimo. Kamu seorang prajurit penyempurnaan Qi, dan prajurit penyempurnaan Qi level 8. Tuan Muda Kedua memiliki kemampuan untuk membunuh Qi Refinement Warriors. Bahkan prajurit penyempurnaan Qi level 8 tidak berani yakin untuk mengalahkan Tuan Muda Kedua dalam pertarungan. Serangkaian keraguan muncul, membuat dua Paman Zeng sedikit bingung dan kehilangan akal sehat mereka. Mereka selalu berpikir bahwa Song Qi hanyalah seorang teman dari dunia pugilistik yang diketahui Suzimo. Mereka berinteraksi dengannya selama berhari-hari tetapi tidak tahu bahwa yang terakhir adalah prajurit penyempurnaan Qi. Song Qi menambahkan, tujuan perjalananku ke keluarga Su kali ini juga karena Tuan Muda Kedua Su. Dia mempercayakanku untuk melindungi kalian semua. Kata-kata ini lebih mengejutkan dua Paman Zeng. Tuan Muda Kedua benar-benar memiliki kemampuan untuk memberikan instruksi kepada prajurit penyempurnaan Qi level 8. Paman Zeng merenung sejenak dan menyadari bahwa Song Qi tidak akan menumbuhkan omong kosong yang tidak berdasar. Tiba-tiba, wajah Paman Zeng berubah drastis saat sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia tiba-tiba bertanya, Tuan Muda Kedua membunuh Raja Yan. Apakah dia masih bisa kabur dari ibu kota? Mata Song Qi redup dan dia tersenyum pahit. Dia tidak menjawab. Ekspresi Paman Zeng berubah jelek. Dia sepertinya telah menua secara instan. Dia menyaksikan Suzimo tumbuh dan memandang yang terakhir seperti anaknya sendiri. Dalam hatinya, perseteruan darah keluarga Su memang penting tapi tidak sebanyak 1/10 dari Suzimo. Mendesah, Paman Zeng menutup matanya dan menghela nafas panjang. Liu Yu berkata dengan kesal, ini semua salah Luo Tianwu. Jika dia tidak memberitahu Tuan Muda Kedua tentang apa yang terjadi 16 tahun lalu, Tuan Muda Kedua tidak akan mati. Paman Zeng mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, berita kematian Raja Yan belum tersebar di sini. Penguasa kota-kota Jianan juga bukan orang bodoh. Apakah dia akan mempercayai kata-kata Luo Tianwu? Meskipun Luo Tianwu memimpin 50.000 pasukan dan kuda untuk menyerang, dia mungkin juga tidak berhasil menjatuhkan kota Jianan. Mata Liu Yu dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia berkata dengan dingin, Luo Tianwu itu tanpa ampun dan kejam. Dia tidak memaksa melancarkan serangan. Sebaliknya, dia mengumpulkan penduduk desa yang tidak bersalah dari 10 desa di dekat kota Jianan dan menempatkan penduduk desa ini di garis depan untuk mengguncang kota Jianan. Selama penduduk desa ini mundur, Luo Tianwu akan memberi perintah untuk membantai mereka. Penduduk desa ini tidak bersenjata dan tidak memiliki jalan keluar lain. Mereka hanya bisa lari ke kota Jianan. Apa? Paman Zeng tertegun. Taktik ini sangat ganas. Jika 100.000 penduduk desa bergegas menuju kota Jianan, itu akan menciptakan kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan. Selama tuan kota-kota Jianan membuka gerbang kota, penduduk desa akan berkerumun seperti lebah. Tepat di belakang mereka adalah 50.000 pasukan Luo Tianwu. Kota Jianan pasti akan dihancurkan. Jika kota Jianan menolak untuk membuka gerbang kota dan memilih untuk melihat dengan acuh tak acuh, para prajurit di tembok kota harus menonton tanpa daya saat orang-orang mereka di negara yang dibantai. Ini akan mengakibatkan ketakutan dan kepanikan besar-besaran di kota dan juga mempengaruhi moral tentara secara negatif. Selain itu, kemungkinan besar beberapa penduduk desa di kaki gerbang kota adalah kerabat mereka. Pertempuran besar bahkan belum dimulai dan Luo Tianwu sudah memenangkan setengahnya. Namun, orang-orang tak bersalah dari negara Yan ini adalah pengorbanan di balik kemenangannya. Meskipun keluarga Su telah tinggal di kota Ping yang selama ini, mereka selalu menganggap diri mereka sebagai warga negara Yan. Mereka lahir di negara Yan dan dibesarkan di sana. Mereka memiliki rasa memiliki yang besar terhadap negara asal mereka. Paman Zeng melambaikan tangannya dan tiba-tiba berkata dengan lembut, kamu bisa memberitahu Tuan Muda tentang berita kematian Raja Yan. Namun, tolong jangan beritahu dia bahwa Luo Tianwu mengusir orang-orang dari negara Yan dan menyerang kota. Mengingat temperamen Tuan Muda, saya khawatir. Pada saat ini, pintu kamar tidur yang terletak agak jauh tiba-tiba terbuka. Paman Zeng dan ketiganya berbalik untuk melihat ke belakang mereka. Memegang sisi pintu, Su Hong berdiri di sana. Wajahnya masih pucat dan tubuhnya lemah. Namun, sepasang matanya secara bertahap mendapatkan kembali kilau. Bawakan aku baju besiku, Su Hong berkata dengan lembut. Nada suaranya tegas dan tegas.
Tuan muda, kamu, air mata menggenang di mata Liu Yu. Dia tersedak kata-katanya. Pria di hadapannya dengan sabar bertahan selama 16 tahun demi membalas dendam perseteruan darah keluarga Su. Setelah mengetahui bahwa tidak ada lagi harapan untuk balas dendam, dia hampir putus asa, terbaring di tempat tidur dan sedih. Namun demikian, ketika dia mendengar bahwa orang-orang di negara yang sedang dalam masalah, dia berdiri tanpa ragu. Meski tubuhnya lemah dan lukanya belum pulih, dia tidak ragu sedikit pun. Ini karena dia adalah putra Tuan Wuding, Sumu, keturunan dari keluarga Su dan Tuan muda dari keluarga Su. Tuan muda, kesehatanmu tidak baik. Bagaimana Anda memiliki kekuatan untuk berperang? Turunkan pesanan Anda. 5.000 kavaleri lapis baja hitam kami akan membantumu dalam pertempuran ini. Liu Yu mengertakkan gigi dan berkata. Paman Zeng tampak cemas. Dia berkata, Tuan muda kedua tidak mungkin selamat. Tuan muda, tolong jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Kalau tidak, garis keturunan keluarga Su akan hilang. Ada kilatan kesedihan yang mendalam di mata Su Hong. Dia dengan hati-hati menyembunyikan perseteruan keluarga Su karena dia tidak ingin membebani adik laki-lakinya. Dia tidak pernah berharap untuk berakhir dengan hasil seperti itu. Kamu tidak mengerti. Su Hong menekan kesedihan di hatinya dan menggelengkan kepalanya. Jika Zimo benar-benar yang membunuh Raja Yan, saya harus pergi dan menghentikan Luo Tianwu. Ini karena jika Raja Yan mati dan kota Jianan direbut, Zimo pasti akan menjadi pendosa negeri Yan dan meninggalkan nama buruk selama berabad-abad. Bagaimana aku, Su Hong, tega membiarkan ini terjadi? Tapi, pasangan Paman Zeng ingin membujuknya tetapi disela oleh Su Hong. Ayah pernah bersumpah bahwa dia akan melindungi rakyat negara Yan seumur hidup, biarkan rakyat jelata memiliki tempat yang aman dan damai yang terlindung dari api perang untuk ditinggali. Sekarang, rakyat negara Yan dalam kesulitan. Aku, Su Hong, lebih baik mati di medan perang dengan kuda dan mayat daripada bersembunyi di sini. Su Hong menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar cerah. Dia berkata dengan suara yang dalam, siapapun yang menyerang perbatasan negara Yan harus dibunuh. Siapapun yang membunuh orang-orang di negaraku Yan harus dibunuh. Saat ini, Paman Zeng sepertinya telah melihat bayangan Sumu pada Su Hong. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya telah kembali ke 20 tahun yang lalu ketika dia mengikuti Sumu dalam meraih kemenangan di medan perang dan terus maju dengan berani. Kata-kata yang begitu akrab, pemandangan yang akrab, keberanian yang sama, dan tampilan yang sama dari kehebatan seseorang. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Su Hong mengangkat suaranya dan berkata, di mana kavaleri lapis baja hitam? Tidak pasti kapan, tapi 5.000 kavaleri lapis baja hitam sudah berkumpul di luar. Setiap tatapan mereka terbakar seperti api dan memancarkan kekuatan keinginan yang tak terbatas untuk melawan pertempuran. Tiba-tiba, mata tua Paman Zeng berkaca-kaca. Berlutut dengan satu lutut, dia berkata dengan keras, Zeng Ze bersedia mengikuti jenderal untuk menyerang dan membunuh musuh asing dan melindungi negara kita Yan dan rakyatku. Semua 5.000 kavaleri lapis baja hitam turun dari kuda mereka dan berlutut dengan satu lutut secara terkoordinasi. Mereka berteriak, saya bersedia mengikuti jenderal untuk menyerang dan membunuh musuh asing dan melindungi negara kita Yan dan rakyat saya. Su Hong mengepalkan tinjunya dan berkata dengan lantang, siapkan kuda-kudanya dan ikuti aku ke medan perang. Semoga kemuliaan kavaleri lapis baja hitam kembali. Menonton adegan ini, hati Song Qi tiba-tiba penuh dengan kekaguman dan rasa hormat terhadap pria di hadapannya ini. Sebagai prajurit penyempurnaan Qi level 8, dia bisa memandang rendah semua manusia tetapi pada saat ini, Song Qi mengangkat topinya ke manusia. Dia mengalami antusiasme yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia mengalami perseteruan keluarga dan kebencian negara yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Dia mengalami perasaan cinta yang mendalam untuk orang-orang dan cinta yang mendalam untuk tanah di bawah kakinya. Pada saat ini, tubuh Su Hong bergetar. Dia tiba-tiba berbalik dengan punggung menghadap semua orang dan mengulurkan telapak tangannya untuk menutupi bibirnya. Setelah itu, dia meletakkan tangannya, terlihat normal dan tanpa ada keanehan. Namun, Song Qi bisa melihatnya dengan sangat jelas. Di telapak tangan Su Hong, ada genangan darah merah mencolok. Meski tubuh Su Hong lemah, kondisinya tidak lagi parah. Karena itu, tidak mungkin dia batuk darah. Song Qi sangat menyadari bahwa situasi seperti itu hanya akan terjadi ketika hati seseorang terlalu sakit tetapi tidak memiliki tempat untuk melampiaskan rasa sakitnya. Meskipun Su Hong tidak banyak mengungkapkan setelah mendengar berita kematian Su Zimo, dia memilih untuk menyembunyikan kesedihannya jauh di lubuk hati. Sebelumnya, Song Qi disewa oleh Su Zimo untuk melindungi keluarga Su dari bahaya. Namun, saat ini, Song Qi sangat ingin melindungi pria ini dari lubuk hatinya. Orang seperti itu tidak pantas mati. Eternal Secret King, Chapter 38. Bab 38, Perseteruan Keluarga, Permusuhan Nasional. Di luar kota Jianan, lebih dari 10.000 penduduk desa terpaksa mengungsi dan meninggalkan rumah mereka oleh 50.000 tentara musuh yang kuat. Mereka semua berbondong-bondong ke gerbang kota Jianan. Cao Wenxing, tuan kota-kota Jianan, berdiri di atas menara pertahanan, menyaksikan dengan dingin saat penduduk desa melarikan diri untuk hidup mereka. Dia melambaikan tangannya dan meneriakkan perintahnya. Lepaskan anak panahnya. Tuan, mereka adalah orang-orang kami di negara Yan. Seorang wakil jenderal di belakang Cao Wenxing melangkah maju untuk menghentikannya. Dia tidak tahan untuk membunuh bangsanya sendiri. Cao Wenxing melirik ke samping dan bertanya, jika rakyat jelata yang lebih rendah bergegas ke sini dan masuk ke kota, 50.000 pasukan kuat Luo Tianwu akan mengikuti tepat di belakang mereka. Wei Mincheng, katakan padaku, siapa yang akan memikul tanggung jawab untuk itu? Kita semua akan mati jika kota Jianan jatuh. Siapapun yang berani mempertanyakan perintahku akan dihukum sesuai dengan darurat militer. Cao Wenxing melirik wakil jenderal dengan kasar. Wakil jenderal yang bernama Wei Mincheng menundukkan kepalanya. Meski merasa marah, dia tidak berani menyuarakan pendapatnya lebih jauh. Cao Wenxing mengalihkan pandangannya ke arah para prajurit di dekat tembok kota saat dia berteriak, lepaskan anak panahnya. Beberapa prajurit mengatupkan gigi dan menutup mata sebelum melepaskan anak panah. Berdebur, 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 ada badai panah. Badai panah mampu melenyapkan semua orang tak berdaya di negara Yan. Dalam sekejap mata, ratusan dan ribuan penduduk desa roboh ke tanah setelah ditembak panah. Seluruh tempat di luar kota dipenuhi dengan korban dan mayat. Itu adalah pemandangan yang menyayat hati. Mereka akan mati jika mereka mengambil langkah maju. Tapi mereka akan mati jika mereka mundur juga. Ribuan penduduk desa yang tersisa berlutut di luar kota Jianan. Mereka terus bersujud dan menangis tak berdaya untuk diselamatkan. Itu memilukan. 50.000 tentara kuat kota Changlang ditempatkan beberapa ratus meter di luar kota Jianan. Luo Tianwu menatap dengan dingin pada orang-orang tak berdaya di negara Yan. Dia tidak merasa simpati untuk mereka. Orang-orang tak bersalah inilah yang pertama kali menderita akibat perang antara kedua negara.
Tuan Kota, tolong buka pintunya, mari kita masuk. Kedua anak saya tewas di medan perang. Kamu tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Cao Wensing tampak acuh tak acuh. Dia tidak sedikit pun tergerak. Seorang anak berusia 7 atau 8 tahun ketakutan. Anak itu melepaskan diri dari pelukan seorang wanita dan berlari ke kejauhan. Dia hanya mengambil beberapa langkah ketika Luo Tianwu memerintahkan pasukannya untuk menembaknya. Dia jatuh ke tanah mati. Ah, wanita itu berteriak, bergegas ke Luo Tianwu. Dia belum mendekatinya dan dia ditembak jatuh oleh puluhan anak panah. Wanita itu jatuh ke tanah, kehilangan fokus di matanya. Dia menatap langit di atas kepalanya, berbisik, "Surga, tolong kasihanilah kami, siapa yang akan menyelamatkan kami?" Bang, ledakan, ledakan. Saat itu, asap dan debu mengepul tertiup angin dari jarak yang tidak terlalu jauh. Tanah bergetar hebat, terdengar suara gemuruh kuku. Pasukan besar kavaleri lapis baja hitam datang dengan ganas, mendekat dengan aura yang mengancam. Pemimpin itu mengenakan baju besi perak, memegang tombak besi dari mata air yang mengalir. Ada bekas luka mengerikan di wajahnya. Matanya tajam dan dia berteriak, "Luo Tianwu, bersiaplah untuk mati." Lepaskan lembing. Pasukan masih berjauhan satu sama lain. Pemanah tidak dapat melepaskan anak panah karena tidak berada dalam jarak tembak. Su Hong duduk di atas kudanya menunjuk ke depan. 5.000 kavaleri lapis baja hitam beraksi secara bersamaan. Sepertinya mereka telah melalui pelatihan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka bergerak serempak. Mereka melepaskan tombak panjang yang mereka pegang. Tombak terbang tampak seperti belalang yang merusak seluruh area. 5.000 tombak panjang memancarkan kilau dingin saat mereka terbang ke langit, mengeluarkan suara rengekan. Itu adalah pemandangan yang mengintimidasi. Sebagian besar kavaleri lapis baja hitam adalah pakar pos natal. Jika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melempar tombak, jarak tembaknya akan lebih jauh dan lebih kuat daripada anak panah. Wajah Kirefinemen Warrior berjubah abu-abu berubah. Dia harus menghindari bentrok langsung dengan susunan tombak. Dia menggunakan pedang terbangnya untuk melindungi Luo Tianwu saat mereka mundur. 50.000 pasukan kuat kota Changlang tertangkap basah. Banyak prajurit jatuh dari kudanya dan mayat berserakan di mana-mana. Kavaleri lapis baja hitam terus maju, tidak melambat sama sekali. Pada saat pasukan kota Changlang pulih kembali, kavaleri lapis baja hitam telah tiba tepat di depan mereka. Panah yang disiapkan pasukan kota Changlang dianggap tidak berguna. Sebaliknya, itu adalah penghalang bagi mereka. Ubah formasi, teriak Su Hong saat dia memimpin pasukan dari depan, dengan Song Qi tepat di belakangnya. 5.000 kavaleri lapis baja hitam mengambil pedang panjang dari pinggang mereka dan mengambil bentuk penusuk. Mereka aktif, tampak mengesankan dan mendominasi. Formasi berbentuk penusuk membantu mereka membobol pasukan kota Changlang. Bang, kedua pasukan itu saling menabrak. Mereka bertarung satu lawan satu, dan darah dimuntahkan kemana-mana. Itu tragis. 5.000 kavaleri lapis baja hitam menciptakan celah besar dalam formasi 50.000 tentara yang kuat. Para prajurit di tembok kota bersorak kegirangan saat melihat pemandangan ini. Wei Mincheng sangat senang. Dia menunjuk ke arah 5.000 kavaleri lapis baja hitam di luar kota, berbicara dengan suara bergetar. Mereka adalah kavaleri lapis baja hitam. Mereka adalah kavaleri lapis baja hitam dari negara Yan. Semua prajurit di kota Jianan tercengang saat mendengar bahwa kavaleri lapis baja hitam ada di sini. Bagi para prajurit yang menjaga perbatasan, kavaleri lapis baja hitam memiliki reputasi yang terkenal. Di bawah kepemimpinan Lord Wuding, kavaleri lapis baja hitam selalu mampu mengalahkan pasukan musuh dengan kekuatan yang lebih rendah jumlahnya. Mereka selalu menjadi kebanggaan mereka dan kebanggaan negara Yan. Sayangnya, setelah perubahan mendadak keadaan di ibu kota 16 tahun yang lalu, kavaleri lapis baja hitam juga menghilang. Namun, nama mereka telah terkubur dalam ingatan setiap prajurit. Apakah itu Jenderal Su? Jenderal Su belum mati. Dia kembali dengan kavaleri lapis baja hitam. Beberapa tentara sangat gembira dan mereka menangis pelan. Wei Mincheng melangkah maju, berkata dengan gembira, "Tuan, saya dengan sukarela memimpin pasukan untuk memberikan dukungan kepada kavaleri lapis baja hitam. Kami pasti akan mengusir musuh." Cao Wensing menatapnya dengan mata dingin, berbicara dengan nada acuh tak acuh. "Tidak." Wei Mincheng merasa seperti disambar petir. Cao Wensing berkata, "Sumu memberontak melawan negara Yan dan dia mati. Orang di luar kota jelas bukan Sumu. Tapi mereka adalah kavaleri lapis baja hitam. Saya tidak akan salah. Jadi bagaimana jika mereka adalah kavaleri lapis baja hitam? Hanya ada 5.000 dari mereka. Berapa lama mereka bisa melawan musuh? Pada saat Luo Tianwu mengendalikan pasukannya, kavaleri lapis baja hitam akan menjadi daging mati. Kavaleri lapis baja hitam mendominasi medan perang, menyapu kemenangan kemanapun mereka pergi. Tuhan, apakah Anda tidak ingat reputasi mereka? Ini adalah kebanggaan kavaleri lapis baja hitam. Jenderal Su telah menghabiskan seluruh hidupnya di medan perang, dia tidak pernah kalah dalam pertempuran." Cao Wensing mulai tidak sabar. Dia melambaikan tangannya. "Wei Mincheng, merupakan pencapaian yang berjasa jika kita berhasil menjaga kota Jianan. Sekarang kedua pasukan bertempur di luar kota, itu adalah pilihan paling bijak untuk berdiri dengan menonton pertempuran lainnya. Tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah, itu akan bermanfaat bagi kota Jianan." Tetapi, Cao Wensing tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Wei Mincheng dengan tatapan membunuh, memotongnya. "Jika kamu berani melanjutkan omong kosongmu dan memengaruhi moral tentara, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu." Wei Mincheng menatap Cao Wensing dengan kaget, kekecewaan terlihat jelas di matanya. Dalam waktu singkat, dengan bantuan Kirefinemen Warrior berjubah abu-abu, Luo Tianwu telah menstabilkan pasukan dan berkonfrontasi dengan kavaleri lapis baja hitam di luar kota Jianan. "Su Hong, kamu pasti gila." Luo Tianwu berteriak dengan marah. "Raja yang berseteru dengan keluarga Su dan dibunuh oleh adik laki-lakimu. Saya membalas dendam untuk Anda, namun Anda menghentikan saya. Kamu telah kehilangan akal sehatmu." Luo Tianwu mungkin punya rencana dan taktik, tetapi dia tidak pernah menyangka Su Hong akan menghentikannya di saat genting ini. Hal yang paling meresahkan adalah adanya Kirefinemen Warrior bersama Su Hong. Su Hong mencibir, "Luo Tianwu, dengarkan baik-baik. Keluarga Su mungkin memiliki perseteruan keluarga dengan Raja Yan. Tapi pasukanmu menyerbu tanah negara Yan, menerobos perbatasan dan wilayah kami, membantai rakyat kami, ini adalah permusuhan nasional. Perseteruan keluarga dan permusuhan nasional berbeda. Ayah saya adalah seorang jenderal sepanjang hidupnya dan dia tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun atau kehilangan tanah manapun yang dimiliki oleh negara Yan. Jika saya membiarkan Anda berhasil, saya akan terlalu malu untuk menghadapi ayah saya." Kata-katanya yang berapi-api bergema jauh di lubuk hati setiap prajurit di kota Jianan. Mereka tersentuh dan tergerak olehnya. Wei Mincheng melihat ke belakang Cao Wensing, tatapannya mengeras. Tangannya perlahan meraih pedang panjang di pinggangnya.
Apa yang sedang kamu lakukan? Saat itu, Cao Wenxing tiba-tiba berbalik, menemukan bahwa Wei Mincheng memegang gagang pedang. Dia berkata dengan dingin, Wei Mincheng, beraninya kamu menentang atasanmu dan berniat membunuhku. Pejabat yang tidak bermoral, aku benci berada di perusahaanmu. Aku akan membunuhmu hari ini. Wei Mincheng memberikan tembakan keras saat dia menghunus pedangnya dan bergegas maju. Cao Wenxing mencibir saat dia melambaikan lengan bajunya dan membungkus pedang panjang yang mendekat. Dia membalik telapak tangannya, mendaratkan dorongan berat di dada Wei Mincheng. Wei Mincheng berada di alam postnatal, dia bukan lawan dari Cao Wenxing yang berada di alam Conate. Wei Mincheng jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah, menodai lengan bajunya. Dia tertawa putus asa. Cao Wenxing, kamu mungkin bisa membunuhku, tapi bisakah kamu membunuh semua orang di kota Jianan? Lihatlah tentara di sekitar Anda. Apakah ada orang yang bersedia bekerja di bawah Anda dan mempertaruhkan nyawanya untuk Anda? Kamu pengecut. Cao Wenxing melihat sekelilingnya, semua orang dari prajurit berpangkat paling rendah hingga wakil jenderal di sebelahnya memiliki kemarahan dan penolakan di mata mereka. Cao Wenxing sedikit panik, pakar Conate mungkin kuat, tetapi dia tidak dapat mengalahkan mereka semua. Jika semua pasukannya berbalik melawannya, dia tidak akan bisa bertahan. Di luar kota, Luo Tianwu memiliki ekspresi muram ketika dia berkata dengan dingin, Su Hong, mengingat kamu hanya memiliki 5.000 kalvari, dan kamu ingin melawan 50.000 pasukan elitku. Kekuatan kami adalah 10 banding 1. Anda tidak memiliki kesempatan untuk menang. Saat itu, terdengar suara keras dari atas menara kota. Itu bisa terdengar di mana-mana di medan perang. Bagaimana jika Anda menghitung saya? Luo Tianwu, apa peluang untuk menang sekarang? Tidak ada yang tahu kapan seorang pria berlumuran darah muncul di menara kota. Dia memiliki kepala yang digantung di pinggangnya, membawa busur di punggungnya dan pedang bersamanya. Seolah-olah dewa surgawi kuno turun dari surga. Orang itu tampak mendominasi dan agung. Meskipun dia tampaknya telah mengalami kesulitan, dia memiliki tatapan membara yang mau tidak mau harus dihindari. Catatan penulis. Pengantar menyatakan bahwa pria itu adalah seorang jenius heroik yang membuat surga iri. Dia berbakat, yang terbaik dari yang terbaik di antara para jenius. Dia bisa dilulukan sebagai iblis. Saat ini, Zimo baru mulai menunjukkan sifat jahatnya. Dia belum menunjukkan teror iblis yang sebenarnya. Mari kita bicara tentang judulnya. Dalam Dewa Pedang Abadi, kata abadi memiliki arti khusus, begitu pula abadi dalam Raja Suci Abadi. Saya tidak akan mengungkapkan detailnya di sini. Seperti yang dikatakan buku itu, dinasti Zhou besar hanyalah bagian dari benua yang luas. Zimo akan segera meninggalkan kota Pingyang dan memasuki dunia kultivasi. Di benua yang luas, ada banyak klan. Dikatakan bahwa ada 9 sekte abadi, 8 klan iblis, 7 sekte iblis, 6 biara Buddha, 5 doktrin sesat, 4 kelompok pembangkang. Bagi saya, ini adalah dunia abadi dan seni bela diri yang luas, fantasi yang berlimpah, aneh dan beraneka ragam, menutupi segala sesuatu di bawah matahari. Para pembudidaya yang kuat memiliki keterampilan manusia super, memiliki kemampuan untuk membawa gunung dan mengejar bulan, membakar langit dan merebus laut, memiliki kekuatan untuk memanggil angin dan hujan dan memetik bintang dengan satu tangan. Setan jahat yang kuat dapat mengambil dan menghembuskan seluruh langit dan bumi, bepergian tanpa hambatan ke seluruh dunia. Eternal Secret King, Chapter 39. Bab 39, apa gunanya memilikimu? Setelah mendengar suara itu, Su Hong dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka berhenti sejenak sebelum perlahan berbalik. Tuan muda kedua kembali, tuan muda kedua belum mati. Kerumunan bersorak, Su Hong mengatupkan bibirnya rapat-rapat, merasa emosional. Dia sangat lemah dan lemah karena cedera. Tapi sepertinya tiba-tiba ada arus masuk kekuatan tak terlihat, dan dia merasa bersemangat. Tidak seperti Song Hong dan yang lainnya, meskipun Song Qi sama bahagianya, dia lebih terkejut dan kaget. Song Qi sangat jelas bahwa sangat sulit untuk membunuh raja di ibu kota dan kemudian berjuang untuk keluar dari pengepungan yang berat. Ibu kota negara yang tidak hanya memiliki 2 atau 3 prajurit penyempurnaan Qi, tetapi seluruh klan kultivasi bersama mereka. Tidak ada yang bisa melarikan diri di bawah pengepungan tentara kekaisaran serta prajurit penyempurnaan Qi. Song Qi tahu bahwa bahkan jika dia mencapai level 10 yang disempurnakan, dia tidak akan pernah bisa melakukannya. Mungkin, penggarap pendirian yayasan akan mampu mencapainya. Tentu saja, itu hanya kemungkinan. Di mata Song Qi, Su Zimo menjadi semakin misterius dan menakutkan. Song Qi menoleh untuk melihat Luo Tianwu. Ada rasa kasihan di matanya, saat dia berpikir, Tuan Kota belum menyadari betapa tangguhnya lawan yang dia hadapi. Melihat bahwa Su Zimo telah kembali dengan selamat, mengingat kelihayan Luo Tianwu, dia melupakan dirinya sejenak dan juga tercengang. Ada ketidakpercayaan di matanya. Prajurit penyempurnaan Qi berjubah abu-abu di belakangnya bahkan lebih terkejut, mengerutkan kening dalam diam. Penasihat, mengapa Su Zimo masih hidup? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia pasti akan mati? Luo Tianwu bertanya dengan suara rendah. Qi Refinement Warrior berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Mungkin dia beruntung dan dia tidak bertemu dengan prajurit penyempurnaan Qi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa kabur dari ibu kota? Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Luo Tianwu bisa merasakan ketakutan saat menatap Su Zimo di menara kota. Penasihat, jika kita dikalahkan, kamu harus memastikan untuk melindungiku. Paling-paling, kita bisa kembali ke kota Changlang dan menunggu untuk kembali. Qi Refinement Warrior berjubah abu-abu menjawab dengan tegas. Yang mulia, Anda dapat yakin bahwa jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan kami, saya akan pergi dengan Anda terlebih dahulu. Bagus. Luo Tianwu sedikit rileks, merasa diyakinkan. Di menara kota, keluarga Su, tuan muda kedua. Cao Wenxing terkejut saat mendengar teriakan dari bawah menara kota. Dia menunjuk ke belakang Su Zimo, melihat ke kiri dan ke kanan, berbicara dengan suara rendah, kapan orang ini datang. Prajuritnya tetap diam. Di satu sisi mereka tidak ingin memberinya jawaban, di sisi lain, mereka juga tidak tahu. Sepertinya orang itu muncul begitu saja. Cao Wenxing terbiasa memerintahkan pasukannya berkeliling. Sekarang tentaranya menolak untuk mengatakan sepatah kata pun, dia tidak bisa tidak memarahi mereka di atas suaranya. Sekelompok orang bodoh yang tidak berguna. Beraninya Anda membiarkan orang luar masuk ke tembok kota. Apa gunanya memilikimu? Saat itu, Su Zimo perlahan menoleh untuk menatap Cao Wenxing tanpa ekspresi di wajahnya. Cao Wenxing merasa kulit kepalanya mati rasa di bawah tatapan yang terus-menerus ini. Tiba-tiba, Su Zimo bertanya, apakah Anda memberi perintah agar orang-orang kami di luar kota dibunuh? Ya, tapi terus kenapa? Cao Wenxing mengambil pedang dari pinggangnya. Dia memantapkan dirinya dan berteriak.
Dia, tidak banyak. Su Zimo tersenyum, matanya menjadi dingin ketika dia berkata, sebagai tuan kota yang menjaga perbatasan negara Yan, kamu tidak hanya tidak melindungi orang-orangmu, tetapi kamu juga memerintahkan pembantaian terhadap mereka. Saat menyebutkan hal ini, Su Zimo berhenti sejenak, ada semburan rasa dingin dari matanya yang membuat jantungnya melompat sedikit. Dia berteriak, apa gunanya memilikimu? Swoosh! Su Zimo melompat turun, dia masih di udara tapi semua orang bisa mendengar jeritan keras. Saber bulan dingin terhunus. Su Zimo memegang saber bulan dingin di tangannya dan melompat dari udara, mengayunkan lengannya untuk membentuk busur besar. Seolah-olah dia mencoba membelah gunung Hua saat dia mengayunkan pedang ke arah kepala Cao Wensing. Struk ini penuh dengan kekurangan, tapi pukulan ini terlalu ganas. Sangat ganas sehingga Cao Wensing bergidik, tidak mampu melakukan serangan balik. Dia secara naluriah mengangkat pedang besar di tangannya untuk melindungi kepalanya. Kilatan cahaya dari pedang itu menyilaukan, setiap prajurit mau tidak mau menyipitkan mata mereka. Patah, pedang itu patah menjadi dua. Puff, ada kilatan darah. Su Zimo menyarungkan pedangnya. Cao Wensing melebarkan matanya karena terkejut. Ada garis merah vertikal yang aneh di antara kedua matanya, memotong wajahnya menjadi dua. Saat berikutnya, tubuh Cao Wensing terbelah menjadi dua, dan dia jatuh ke tanah. Darah merah terus memuntahkan, menodai batu bata merah di bawah dinding dalam waktu singkat. Semua prajurit terkejut. Satu pukulan, Cao Wensing yang berada di alam Conate terbelah menjadi dua oleh orang di depan mereka. Su Zimo pergi ke samping Wei Mincheng, mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Bisakah kamu masih bertarung? Ya, Wei Mincheng mengabaikan rasa sakit di dadanya, dia mengatupkan giginya dan berteriak. Tuan, harap yakinlah, saya akan mendapatkan pasukan untuk membantu kavaleri lapis baja hitam di luar kota sekarang, kami akan menyingkirkan musuh eksternal. Tidak dibutuhkan. Su Zimo melambaikan tangannya, menggelengkan kepalanya. Tidak boleh ada perselisihan internal di dalam kota Jianan karena ini. Kita tidak boleh melibatkan orang-orang di kota. Wei Mincheng buru-buru berkata, Tuan, kamu terlalu sopan. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat bertarung bersama kavaleri lapis baja hitam. Tidak ada yang akan menolaknya. Kami bersedia bertarung di sepanjang kavaleri lapis baja hitam dan memenggal kepala musuh. Para prajurit di tembok kota berteriak. Baru pada saat itulah Su Zimo akhirnya memahami ketinggian kejayaan yang dicapai oleh kavaleri lapis baja hitam saat itu, serta sosok penting ayahnya bagi para prajurit. Prestasi ayahnya begitu besar sehingga raja merasa tidak nyaman dan tidak aman. Inilah mengapa malapetaka menimpanya. Su Zimo berkata dengan lembut, buka gerbangnya dan biarkan orang-orang dari negara Yan masuk terlebih dahulu, dan selesaikan mereka. Jika kamu masih ingin membunuh musuh, maka kamu bisa bergabung dengan kami di luar kota untuk melawan musuh. Wei Mincheng langsung setuju. Dia memandangi para prajurit di sekitarnya dan mengayunkan tangannya, berteriak, ayo pergi, ayo buka gerbangnya dulu. Wei Mincheng berhenti sejenak sebelum dia menoleh untuk melihat Su Zimo. Begitu gerbangnya terbuka, semua orang akan berduyun-duyun masuk. Tuan, Anda tidak akan bisa keluar untuk saat ini. Anda harus menunggu. Tidak dibutuhkan. Su Zimo tersenyum dan berbalik ke sisi tembok dan melompat. Semua orang di tembok kota terkejut. Kota Jianan adalah salah satu kota di sepanjang perbatasan negara Yan. Tembok kota itu kokoh dan jauh lebih tinggi dari kota-kota lain. Itu setinggi 100 kaki. Sepotong kecil batu akan pecah berkeping-keping jika jatuh dari tembok kota, tidak terkecuali manusia. Wei Mincheng dan yang lainnya bergegas maju untuk melihat bagian bawah tembok. Pada saat yang sama, kedua pasukan yang terlibat dalam pertempuran sengit di medan perang juga memperhatikan pemandangan ini. Semua prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, bola mata mereka hampir jatuh. Su Zimo jatuh dari atas tembok kota dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bang, terdengar suara memekakkan telinga. Banyak tentara bisa merasakan getaran di tanah. Su Hong dan yang lainnya tidak bisa menahan keringat dingin untuk Su Zimo. Mereka pasti tahu bahwa Su Zimo bukanlah orang bodoh atau gila. Karena dia melakukan ini, dia pasti akan baik-baik saja. Namun, apa yang dia lakukan masih sangat mengejutkan mereka semua yang hadir. Pakar Posnatal, pakar Conate, dan bahkan dua prajurit penyempurnaan Ki dari kedua sisi pasukan mau tidak mau menggigil. Otot-otot di wajah Luo Tianwu sedikit berkedut, dia memucat saat dia mencoba mempertahankan ketenangannya. Ketika Su Zimo jatuh ke tanah, banyak debu dan kerikil berterbangan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, sesosok muncul di debu yang mengepul. Dia mengambil langkah mantap saat dia berjalan ke arah mereka, dan mereka secara bertahap bisa melihat garis besar dan penampilan wajahnya. Eternal Secret King, Chapter 40. Bab 40, Menaklukkan Changlang. Saat Su Zimo mendekat, langit tiba-tiba menjadi gelap. Perubahan cuaca yang drastis, itu tanpa tanda-tanda. Awan gelap menjulang, menutupi seluruh langit, menyelimuti Luo Tianwu dan 50.000 pasukan kuat di belakangnya dalam kegelapan, meninggalkan mereka dengan perasaan sesak dan sesak yang tak tertahankan di dada. Awan gelap terus berubah, itu berevolusi menjadi binatang iblis pemakan manusia yang ganas. Itu terlihat sangat realistis saat membuka mulutnya yang besar dan tampak garang. Itu adalah pemandangan yang menakutkan dan mengerikan. Bang, ledakan, ledakan. Ada suara memekakkan telinga dan jantung berdenyut dari langit. Di satu sisi, itu terdengar seperti guntur, di sisi lain, sepertinya binatang iblis itu berteriak dan menggeram. Luo Tianwu, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kepadamu sebelum aku meninggalkan kota Changlang? Su Zimo berhenti di depan kedua pasukan, menatap lurus ke arah Luo Tianwu, yang menunggang kuda tinggi dan perkasa di kejauhan. Luo Tianwu mempertahankan ekspresi tenang. Banyak pikiran melintas di benaknya, dan dia tiba-tiba tersenyum, Tuan Muda kedua Su, selamat telah membalas dendam. Lord Wuding dapat beristirahat dengan tenang memiliki putra sepertimu. Kota Ping yang bangga memilikimu. Sebagai penguasa kota, saya juga sangat bangga. Saya akan kembali ke kota Changlang, dan menyiapkan perjamuan untuk merayakan kemenangan Tuan Muda kedua Su. Kalian berdua dari keluarga Su harus memastikan untuk datang. Luo Tianwu tahu bahwa tidak ada lagi harapan untuk mengalahkan kota Jianan. Dia dengan cepat membuat keputusan untuk mundur ke kota Changlang. Raja yang sudah mati dan negara menjadi tanpa pemimpin. Itu adalah kesempatan besar baginya. Namun, Luo Tianwu tetap memutuskan untuk menyerah. Di dunia yang kacau, orang-orang yang ambisius dan tangguh seperti dia harus membuat keputusan tanpa ragu sedikit pun. Luo Tianwu tidak akan sampai sejauh ini tanpa resolusi dan dorongan ini. Saya telah menghangatkan seekor ular di dada seseorang dan gagal pada tahap terakhir. Jika saya tahu, saya seharusnya membunuh mereka berdua saat mereka masih anak-anak. Luo Tianwu meratap di dalam benaknya, tetapi dia masih memiliki senyum cerah di wajahnya.
Menurut pendapat Luo Tianwu, Su Hong pasti tidak akan mengejarnya jika dia tidak melawan dan kembali ke kota Changlang. Nyatanya, seperti yang diharapkan Luo Tianwu, Su Hong datang jauh-jauh hanya untuk melindungi rakyat negara Yan. Selama dia mau mundur, Su Hong tidak akan memimpin kavaleri lapis baja hitam untuk mengejarnya. Begitu mereka berperang, kavaleri lapis baja hitam pasti akan menderita kerugian. Su Hong akan berusaha menghindari situasi seperti itu. Namun, Luo Tianwu salah perhitungan. Sebab, dia bukan melawan Su Hong, melainkan Su Zimo. Su Zimo mengangkat alisnya untuk bertanya, apakah kamu berpikir untuk melarikan diri? Luo Tianwu pura-pura tidak tahu dan tersenyum. Tuan muda kedua Su, apa maksudmu? Sebelum saya meninggalkan kota Changlang, saya berkata bahwa saya benci dimanfaatkan, dan saya menyuruh Anda untuk memperhatikan tingkah laku Anda. Sangat disayangkan Tuan Kota Luo sepertinya tidak menganggap serius kata-kataku. Ada ejekan di mata Su Zimo. Dia menatap Luo Tianwu sambil berkata dengan dingin, apakah kamu berpikir untuk lari sekarang? Apakah kamu bisa melarikan diri? Petik 2. Bang. Dengan itu, Su Zimo menjejakkan kakinya ke tanah dan tiba-tiba meluncur ke depan, langkahnya begitu cepat sehingga tampak seperti bayangan. Dia berada tepat di depan pasukan kota Changlang dalam sekejap mata. Ada sepasukan tentara di depan Luo Tianwu. Namun, Su Zimo menerobos masuk ke mereka, menciptakan jalan berdarah saat dia maju, tidak ada yang bisa menghentikannya di jalannya. Ah, Luo Tianwu kaget, mundur secara otomatis saat dia berteriak, penasihat, selamatkan aku. Astaga, pria berjubah abu-abu segera mengeksekusi pedang terbangnya. Seberkas cahaya menyinari pedang terbang itu. Ternyata itu adalah senjata roh tingkat rendah. Swoosh, pedang terbang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Itu berubah menjadi sambaran lampu, melesat ke arah kepala Su Zimo. Su Zimo mencibir, tidak mengurangi kecepatannya sedikit pun. Tepat ketika pedang terbang hendak mengenai glabelanya, dia merunduk untuk menghindari pedang terbang dengan jarak beberapa inci, dan terus maju. Pupil kiri Finemen Warrior berjubah abu-abu mengerut karena terkejut. Dia tidak menyangka pedang terbangnya akan meleset dari target, dan dia paling terkejut dengan kecepatan Su Zimo yang sangat cepat. Prajurit penyempurnaan Ki berjubah abu-abu segera mengendalikan pedang terbangnya sehingga akan mengubah arahnya untuk menusuk Su Zimo. Namun, Su Zimo membuat lompatan dan sudah berada tepat di depan prajurit penyempurnaan Ki berjubah abu-abu, berkata dengan lembut, kamu terlalu lemah. Bang, Su Zimo membalik telapak tangannya dan meletakkannya di atas kepala prajurit penyempurnaan Ki berjubah abu-abu. Otaknya pecah dan darah menyembur keluar. Prajurit penyempurnaan Ki berjubah abu-abu belum mengucapkan sepatah kata pun dan dia jatuh mati dari kudanya. Su Zimo menurunkan dirinya untuk melangkah ke atas kuda yang kuat yang biasa ditunggangi oleh prajurit pemurnian Ki berjubah abu-abu, dan melompat ke langit sekali lagi, berlari ke arah Luo Tianwu, yang tidak terlalu jauh. Luo Tianwu sangat ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Ki Finemen Warrior yang sangat dia hargai akan dipotong-potong dan dibunuh oleh Su Zimo setelah bertemu satu sama lain secara langsung. Itu terlalu cepat. Luo Tianwu tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Ah, di saat hidup dan mati, Luo Tianwu berusaha keras untuk menekan rasa takutnya. Dia meraung keras, mengeluarkan pedang panjangnya di pinggangnya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan pedang itu ke arah Su Zimo. Su Zimo tidak mengelak, itu tidak perlu. Su Zimo mengulurkan telapak tangannya, meraih pedang panjang yang mendekat, rasa dingin terlihat jelas di matanya. Terdengar suara membelah yang keras. Su Zimo memanfaatkan telapak tangannya untuk mematahkan golok panjang itu menjadi dua bagian. Luo Tianwu tahu bahwa semua harapan hancur berkeping-keping pada saat itu. Su Zimo mencengkeram leher Luo Tianwu, berkata dengan lantang, jika aku mengizinkanmu melarikan diri kembali ke kota Changlang, siapa yang akan bertanggung jawab atas orang tak bersalah yang mati karena ini? Saat terjadi perang antara kedua negara, sulit menilai siapa yang benar dan salah. Tapi Anda mengorbankan nyawa orang tak berdosa untuk impian ambisius Anda. Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Patah. Su Zimo mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan mematahkan leher Luo Tianwu, membuang mayatnya ke samping. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, berteriak dengan keras, Luo Tianwu sudah mati, bukankah kalian semua akan mundur? 50.000 tentara kuat kota Changlang terpana oleh aura satu orang. Tidak ada yang berani maju. Su Hong, orang lain dan 5.000 kavaleri lapis baja hitam berdiri tak bergerak di kejauhan. Bukannya mereka tidak berpikir untuk membantu Su Zimo, melainkan semuanya terjadi terlalu cepat. Semua orang yang hadir tidak menyangka Su Zimo akan mengambil langkah itu. Mereka juga tidak membayangkan bahwa dia akan begitu cepat dan kuat. Dia membunuh Luo Tianwu seketika seperti kilat. Song Qi baru saja mengeksekusi pedang terbangnya dan bahkan tidak berhasil menerbangkannya. Dalam pertarungan dengan pasukan lain barusan, dia telah bertarung beberapa kali dengan prajurit penyempurnaan Ki berjubah abu-abu. Meskipun keduanya milik kondensasi Ki level 8, prajurit penyempurnaan Ki berjubah abu-abu jauh lebih kuat darinya. Tapi Ki Finemen Warrior berjubah abu-abu hanya mengeksekusi satu gaya saat berhadapan dengan Su Zimo, dan dia dibunuh olehnya. Cao Gang, penjaga serigala kota Changlang adalah yang pertama bereaksi. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menangkupkan tinjunya, berkata, Tuan Muda Su, terima kasih telah membiarkan kami pergi. Ayo kembali ke kota. Cao Gang dengan muram membawa mayat Luo Tianwu. Dia sangat merasakan pergantian peristiwa saat dia menghela nafas. Tuan kota memeras otaknya dalam membuat rencana, tapi sayang sekali semuanya hanyalah rencana permainan takdir. Tanpa Su Zimo, hasil pertempuran hari ini akan sangat berbeda. Cao Gang mengingat apa yang terjadi 1,5 tahun sebelumnya. Pria muda itu menolak untuk tunduk pada Changlang yang disempurnakan dan direduksi menjadi rakyat jelata yang lebih rendah. Dia telah kehilangan hampir semua yang dimilikinya. Siapa sangka pemuda inilah yang datang dan mengubah segalanya. Sebelum pergi, Cao Gang mau tidak mau melihat sosok yang berdiri dengan bangga di kejauhan. Sosok itu tampaknya secara bertahap menyatu dengan pemuda dari 1,5 tahun yang lalu, menjadi satu. Cao Gang tiba-tiba menyadari bahwa melepaskan pemuda itu saat itu, mungkin merupakan kesalahan terbesar Changlang yang disempurnakan dalam hidupnya.